Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Santa Silveria Bursumiring dengan NIM 21130710034 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai 3 sifat koloid, yaitu yang pertama koagulasi, koloid liofil dan liofob, serta efek tinta. Apa sih yang dimaksud dengan koagulasi? Jadi, koagulasi adalah peristiwa pengendapan atau penggumpalan koloid. Koloid distabilkan oleh muatannya. Jika muatannya koloid dilucuti atau dihilangkan, maka kestabilan akan berkurang sehingga dapat menyebabkan koagulasi ataupun penggumpalan. 2 gelas bening, jeruk nipis, santan, susu kental, sendok, serta air. Langkah yang pertama yaitu tuangkan susu dan santan ke dalam gelas yang berbeda. Langkah yang selanjutnya yaitu tambahkan air ke dalam masing-masing gelas. Kemudian ditambahkan air perasan jeruk nipis ke dalam kedua gelas. Kemudian aduk hingga rata. Tunggu kira-kira sekitar 3 menit dan kemudian amati yang terjadi pada campuran. Hasil yang didapatkan yaitu pencampuran antara susu dengan jeruk nipis mengalami penggumpalan, dan pencampuran antara santan dengan jeruk nipis juga mengalami penggumpalan, tetapi penggumpalan pada susu lebih jelas terlihat daripada penggumpalan pada santan. Hasil percobaan pengaruh penambahan jeruk nipis terhadap susu yaitu bau dari susu berubah menjadi agak keasaman, di mana pH jeruk nipis menurunkan pH susu. Susu yang ditambahkan jeruk nipis akan mengalami perubahan baik secara kimiawi maupun fisik. Perubahan yang terjadi diantaranya rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH yang rendah yang dapat menurunkan pH dari susu. Hal ini ditandai dengan bau susu yang berubah menjadi dominan asam setelah ditambahkan air perasan jeruk nipis. Dan yang kedua yaitu terbentuknya gumpalan. Gumpalan ini terjadi karena akibat protein kalsium susu terhidrolisis dan terdenaturasi akibat pengaruh pH dari jeruk nipis. Hasil percobaan pengaruh penambahan jeruk nipis terhadap santan yaitu terbentuknya gumpalan pada santan. Santan yang ditambahkan jeruk nipis akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya tidak menggumpal, maka setelah penambahan jeruk nipis jadi menggumpal dan menjadi lebih kental. Kesimpulan pada praktikum koagulasi ini yaitu koagulasi merupakan peristiwa penggumpalan partikel koloid yang membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan ataupun secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran larutan asam, dan sebagainya. Apa sih yang dimaksud dengan liofil? Liofil ataupun sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas besar dalam menarik medium pendispersinya. Liofil berasal dari bahasa Yunani lio yang berarti cairan dan philia yang berarti cinta. Apabila medium pendispersinya air maka disebut dengan hidrofil. Alat dan bahan yang digunakan yaitu panci, wadah ataupun tempat cetakan, pengadu atau sendok, aquades, bubuk agar-agar, dan kompor. Langkah pertama yang dilakukan yaitu isilah panci dengan air. Kemudian tambahkan bubuk agar-agar. Nyalakan kompor. Agar-agar dipanaskan hingga mendidih sambil diaduk agar tidak menggumpal. Setelah mendidih, agar-agar dipindahkan ke dalam wadah ataupun cetakan dan tunggu hingga dingin ataupun memadat.
Setelah ditunggu beberapa menit, hasil pencampuran antara agar-agar dengan air berubah menjadi memadat. Agar-agar ataupun puding merupakan koloid jenis emulsi padat yang dimana fase terdispersinya adalah cair ataupun air, sedangkan fase pendispersinya adalah padat yaitu bubuk agar-agar. Gelatin yang terkandung dalam puding merupakan emulgator yang berfungsi sebagai pengepulsi dan pengikat air. Puding merupakan salah satu contoh koloid. Selain itu, puding bersifat soliofil, di mana soliofil adalah sol dengan fase terdispersinya senang akan medium pendispersinya, ataupun senang akan cairan, atau dikatakan juga afinitas atau daya tarik terhadap mediumnya sangat kuat. Proses pembuatan puding adalah dengan cara kondensasi, di mana kondensasi itu adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil ataupun larutan menjadi partikel koloid, yang dimana proses kondensasinya dilakukan secara fisika yaitu pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan. Agar-agar disebut dengan koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air akan terjadi proses hidrolisis sehingga molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Kesimpulan pada praktikum liofil ini yaitu agar-agar termasuk ke dalam jenis koloid yang merupakan koloid jenis emulsi padat. Fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Selanjutnya yaitu liofob. Apa sih yang dimaksud dengan liofob? Jadi, koloid liofob ataupun soliofob merupakan koloid yang fase terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya ataupun tidak suka terhadap cairan. Jika medium pendispersinya air disebut dengan hidrofob. Gelas, air, gelas, sendok, serta mayones. Langkah pertama yang dilakukan yaitu tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian tambahkan mayones dan aduk. Setelah diaduk, amati hasil yang terjadi pada campuran. Hasil yang didapatkan yaitu mayones dan air tidak dapat tercampur merata dan mayones mengalami penggumpalan ataupun koagulasi. Koloid liofob ataupun soliofob merupakan koloid yang fase terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya ataupun tidak suka terhadap cairan. Jika medium pendispersinya air disebut hidrofob. Koloid liofob tidak mengabsorpsi mediumnya, hanya stabil pada konsentrasi kecil, mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Viskositas hampir sama dengan mediumnya, tidak reversible, efek Tyndall lebih jelas. Karena soliofob tidak mengabsorpsi mediumnya, maka sel tersebut akan mudah terpisah dengan mediumnya dan mudah untuk terkoagulasi. Pada koloid terdapat koagulasi mayones dalam air akibat soliofob atau mayones tidak mengabsorpsi mediumnya sehingga tidak stabil. Kesimpulan pada praktikum koloid liofob ini yaitu koloid liofob atau soliofob merupakan koloid yang fase terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya karena soliofob tidak mengabsorpsi mediumnya, maka sel tersebut akan mudah terpisah dengan mediumnya dan mudah untuk terkoagulasi. Apa sih yang dimaksud dengan efek Tyndall? Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar ataupun cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. 3 gelas bening, sendok, senter, santan, garam, bubuk kopi, serta aquades. Langkah pertama yaitu tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan garam ke dalam gelas pertama, kemudian aduk hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan santan ke dalam gelas kedua, kemudian aduk sampai merata.
yaitu masukkan kopi ke dalam gelas ketiga, kemudian aduk hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu soroti ketiga gelas menggunakan senter dan amati berkas cahaya yang terjadi pada gelas. Pada pencampuran air dan garam, cahaya dapat diteruskan. Pada pencampuran air dengan santan, cahaya tidak dapat diteruskan. Pada pencampuran air dengan kopi, cahaya juga tidak dapat diteruskan. Pada pencampuran air dengan garam, cahaya dapat terlihat dengan jelas atau dapat diteruskan ke sisi lainnya. Efek tindal yang ditunjukkan yaitu tidak tampak yang merupakan sifat dari larutan. Pada pencampuran air dengan santan, cahaya tidak dapat diteruskan ataupun tidak dapat menembus sisi lain dari gelas, melainkan hanya dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Hal ini merupakan sifat dari koloid. Pada pencampuran bubuk kopi dengan air, cahaya tidak dapat diteruskan ataupun dilewatkan ke sisi lain dari gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Kesimpulan dari praktikum efek tindal ini yaitu campuran dari garam dengan air merupakan larutan, campuran dari santan dengan air merupakan koloid, serta campuran dari bubuk kopi dengan air merupakan suspensi.